Om Swastiastu. Krama Bali yang saya hormati, pada hari ini saya berkesempatan untuk kembali menjelaskan tentang Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dalam kesempatan yang lalu tentu kita sudah membahas beberapa hal substansi menyangkut tentang Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, mulai dari tata pemerintahan desa adat, kemudian lembaga pengambil keputusan di desa adat, tata kelola keuangan di desa adat, dan juga aweg-aweg serta praram di desa adat. Nah, pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan dan merinci lebih jauh terkait dengan pedroen desa adat. Jadi milik desa adat. Milik desa adat ini artinya kita berpikir bagaimana ini menjadi harta kekayaan dari desa adat. Dalam Perda nomor 4 tahun 2019, terutama di pasal 55, bahwa padroen desa adat itu intinya adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh desa adat. Ada dua sifatnya, yakni sifat material dan imaterial. Ketika kita bicara padroen desa adat yang sifatnya imaterial, itu adalah menyangkut tentang sistem kepercayaan, kemudian nilai-nilai tradisi, adat dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Itu di sejumlah desa adat di Bali banyak sekali ada padroen desa yang sifatnya imaterial seperti ini. Mulai dari tradisi, mulai dari kepercayaan, kemudian juga hal-hal kearifan lokal yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu. Misalnya di Tenganan ada tradisi mekari-kari, kemudian di Buleleng, di Panji ada tradisi megoak-goakan, kemudian misalnya di Jimbaran ada tradisi perang siap yeh seperti itu. Banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di sejumlah desa adat di Bali. Nah, itulah yang dimaksud dengan padroen desa adat yang sifatnya imaterial. Dan banyak juga keyakinan atau mungkin yang menyangkut tentang keyakinan krama kita kemudian menjadi sebuah tradisi yang menjadi kekayaan dari desa adat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah padroen yang sifatnya material. Kekayaan yang sifatnya material itu ada beberapa. Jadi diantaranya adalah pertama wewidangan desa adat. Wewidangan atau wewengkon atau wilayah desa adat tersebut. Ini adalah merupakan padroen desa adat yang sifatnya material. Kemudian juga ada tanah desa adat. Di sejumlah desa adat baik di Bali Utara, di Bali Selatan, di Timur atau mungkin di Barat, di Tengah juga ada yang namanya pelabe pura. Jadi sejumlah pura yang memiliki tanah yang cukup luas dan itu biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu baik komersial maupun non komersial. Nah, di situ disebut dengan tanah desa adat. Jadi makanya beruntunglah desa adat yang memang memiliki padroen desa adat berupa pelabe pura yang cukup luas yang kemudian bisa dikelola dengan baik, kemudian bisa bermanfaat secara ekonomi bagi kepentingan dan kesejahteraan krama adat tersebut. Kemudian juga padroen yang sifatnya material itu adalah sumber daya alami. Jadi di sejumlah desa adat juga ada beberapa potensi-potensi yang dimiliki dan mampu dikelola dengan baik dan pada muaranya adalah menghasilkan secara ekonomi. Misalnya di Kute, kita tahu bagaimana desa adat mengelola pantai Kute. Itu luar biasa dengan menjadi objek wisata yang luar biasa, kemudian tentu menjadi aset dan pendapatan kepada desa adat Kute tersebut. Jadi bagaimana di sejumlah desa ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Misalnya di Kute Selatan ada juga sejumlah pantai yang sesungguhnya memang itu adalah menjadi milik negara, namun dikelola, ditata dengan baik oleh desa adat yang muaranya bagaimana mampu mesejahterakan masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Inilah sebetulnya roh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Bali adalah lebih banyak berbasis kepada desa adat. Jadi bagaimana negara hadir untuk mensejahterakan krama dan masyarakatnya. Itu sumber-sumber alami yang ada di desa adat. Kemudian padroen desa adat lain yang menjadi padroen sifatnya material itu adalah sumber ekonomi yang merupakan hak tradisi. Misalnya di sejumlah tempat ada tempat pelukatan, biasanya orang ke sana selain sembahyang kemudian juga menjadi
tempat pelukatan, dan itulah menjadi objek kunjungan wisata, dan pada muaranya nanti adalah bagaimana bisa berkontribusi positif kepada kerama adat tersebut. Kemudian yang terpenting juga Padurean Desa Adat yang sifatnya material ini adalah bangunan suci berupa pura, kemudian berupa tempat-tempat sembahyang yang dimiliki oleh umat Hindu banyak sekali. Kalau di Bali kan kita sering disebut dengan Pulau Seribu Pura, karena memang banyak sekali tempat-tempat suci yang menjadi Padurean Desa Adat. Dan yang lain lagi, Padurean Desa Adat yang sifatnya material ini adalah benda-benda yang sifatnya adalah religius magis. Religius magis ini tentu selain pura juga ada tempat-tempat yang memang secara spiritual diyakini oleh umat Hindu Bali menjadi sebuah kekayaan, dan itu dipelihara sampai saat ini. Dan sumber yang lain adalah tentang keuangan dan saru mula. Artinya memang sumber-sumber yang sudah dari turun-temurun kemudian menjadi Padurean Desa Adat, menjadi milik Desa Adat, dan itulah yang memang betul-betul menjadi Padurean Desa Adat yang sifatnya material seperti itu. Kerama Bali yang saya hormati, kita lanjut lagi berkaitan dengan Padurean Desa Adat yang sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019. Tadi kita sudah menjelaskan berkaitan dengan Padurean yang sifatnya imaterial dan material. Jadi imaterial itu adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, kemudian adat budaya dan kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Kemudian kalau yang material ini sifatnya adalah tentang wewidangan, kemudian tentang aset yang ada di desa adat, dan beberapa hal yang memang sifatnya benda seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah di sini? Kadangkala di suatu desa adat ada aset-aset pemerintah daerah yang menjadi atau bertempat di wewidangan desa adat tersebut. Ini sesungguhnya juga diatur dalam pasal 56 Perda nomor 4 tahun 2019 tentang bagaimana pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi, menghibahkan tanah yang menjadi milik pemerintah itu kepada desa adat apabila dianggap perlu. Jadi di sejumlah desa adat biasanya ada beberapa aset milik pemerintah daerah, mungkin bisa berupa tanah, berupa gedung, kemudian itu selama ini tidak dikelola dengan baik atau mungkin sudah tidak dimanfaatkan. Nah, itu berada di wewidangan desa adat tersebut. Nah, disinilah peran pemerintah daerah bisa memfasilitasi untuk menghibahkan dan aset dari pemerintah itu kepada desa adat. Tentu keperluannya adalah untuk kesejahteraan kerama dan masyarakat setempat. Nah, di situ misalnya siapa tahu aset tersebut digunakan untuk pasar desa, untuk sekolah, untuk puskesmas, atau fasilitas-fasilitas umum yang lain. Disinilah peran pemerintah untuk bisa memfasilitasi. Dan itu semua diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Nah, peran pemerintah daerah sesuai dengan pasal 56 tadi, kemudian dilanjutkan dengan pasal 57 di Perda nomor 4 tahun 2019 bahwa pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tentang Padurean Desa Adat. Artinya selain tadi memfasilitasi untuk melakukan hibah misalnya, bisa juga pemerintah daerah dalam hal ini di Provinsi Bali mungkin sudah difasilitasi oleh salah satu dinas, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Ini berperan juga untuk membantu memfasilitasi penyelesaian berkaitan dengan Padurean Desa Adat. Nah, dari peran pemerintah itu sesungguhnya juga menjadi poin yang paling penting bagi desa adat. Bagaimana dengan Perda nomor 4 tahun 2019 ini, desa adat sekarang menjadi subjek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, waktu sebelum adanya Perda ini, desa adat tidak menjadi subjek hukum. Ketika ada tanah-tanah atau mungkin aset yang dimiliki oleh tanda kutip desa adat, itu biasanya disertifikatkan atau didaftarkan kepada instansi terkait oleh kelompok, oleh ketua kelompoknya, lalu ketua sekenya atau ketua pemangkunya atau pengemongnya, sehingga itulah yang menjadi subjek hukum. Nah, dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2019 ini, sekarang desa adat menjadi subjek hukum. Jadi di pasal 58 Perda nomor 4 tahun 2019 itu juga tegas mengatakan tanah milik desa adat bisa didaftarkan atas nama desa adat. Nah, sekarang desa adat boleh mendaftarkan karena desa adat menjadi subjek hukum. Jadi
tanah-tanah yang ada di desa adat, baik Pelabuk Pura, kemudian juga tanah-tanah lain di luar Pelabuk Pura, misalnya yang aset yang sudah dimiliki, itu sekarang bisa didaftarkan atas nama desa adat, bukan lagi atas nama kelompok atau ketuanya atau sekenya seperti itu. Nah ini tentu juga kita berpikir di sejumlah desa ada desa adat yang memiliki tanah cukup luas. Nah, bagaimana dengan tanah desa adat yang sifatnya komersil? Apakah ini juga bisa didaftarkan? Tentu bisa didaftarkan. Namun kalau tanah yang sifatnya komersil tentu mengikuti aturan perundangan akan dikenakan pajak. Berbeda ketika tanah desa adat yang sifatnya non komersil itu dibebaskan dari beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya Pelabuk Pura yang digunakan untuk kepentingan melasti misalnya, Pelabuk Pura yang digunakan untuk kepentingan upacarayanya misalnya ngaben atau mungkin yang lain-lain, tentu itu dibebaskan dari beban pajak. Nah, kalau tanah itu kemudian disampaikan atau dikontrakkan untuk kepentingan bisnis kepada investor dan sudah menyangkut tentang kepentingan komersial, nah itu tentu berbeda halnya dengan tanah yang non komersial, itu tentu digunakan dan dibebankan pajak seperti halnya kita bicara soal tanah yang sifatnya pedulian desa adat tersebut. Nah, dalam kondisi ini kita di desa adat wajib untuk melakukan proses penataan kembali. Bagaimana sesungguhnya ketika kita sudah tahu tentang paduan desa adat itu, kita krama adat yang dimotori oleh prajuru adat wajib untuk melakukan inventaris, kemudian melakukan pertemuan atau paruman dengan krama, dengan masyarakat setempat untuk bagaimana kita mengelola dengan baik paduan desa adat ini. Nah, ketika tanah atau paduan desa adat itu mau dikelola oleh krama ataupun prajuru desa adat itu, muaranya adalah bagaimana menjadi asas manfaat. Artinya itu berdasarkan atas kemanfaatan desa adat. Jadi tanah-tanah yang ada di situ, paduan desa adat itu murni untuk kepentingan krama adat dan dalam hal meningkatkan kesejahteraan krama adat. Di pasal 59 juga tegas dikatakan bahwa muara dari pengelolaan paduan desa adat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan krama desa adat tersebut. Dan untuk mengelola paduan desa adat itulah dibentuk badan pengelola misalnya oleh prajuru adat, dan ini ditetapkan berdasarkan awik-awik atau prarem. Jadi misalnya prajuru desa adat merasa mungkin perlu untuk membentuk badan pengelola atau pengurus terkait dengan paduan desa adat itu ditetapkan sesuai dengan awik-awik dan prarem. Jadi kadangkala beberapa desa adat membentuk badan otonom sendiri. Misalnya seperti di Bedugul itu ada badan otonom yang memang mengelola kawasan wisata Bedugul. Kemudian juga ada di kawasan Kuta Selatan ada badan pengelola pantai tertentu. Kemudian di kawasan timur misalnya ada badan pengelola kawasan tertentu yang melibatkan dengan desa adat tersebut. Ini semua ditunjuk melalui paruman dan itu muaranya adalah bagaimana ada kesepakatan, kemudian prajuru juga dilibatkan, krama dilibatkan, karena nanti kita ingin suasananya betul-betul ada keterbukaan seperti itu. Krama Bali yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita akan lanjut terkait dengan paduan desa adat di Bali. Tadi kita sudah mengatakan bahwa di sejumlah desa ada potensi-potensi yang memang dikelola oleh badan kelola yang ditunjuk oleh prajuru. Dan sesungguhnya ini memang demikianlah adanya. Kadangkala beberapa desa adat selain membentuk badan pengelola, dia bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, ini tentu ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam paruman di desa adat yang melibatkan krama adat. Ini muaranya bagaimana ada keterbukaan, kemudian ada akuntabilitas, kemudian bagaimana nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada intinya adalah mampu menghasilkan labde atau keuntungan atau manfaat kepada krama adat tersebut. Dan ini setiap menyangkut tentang sistem pengelolaan di desa adat itu wajib dilakukan melalui paruman, kemudian ditetapkan dan mendapatkan persetujuan dari krama desa asal sesuai dengan awik-awik dan prarem tersebut. Nah,
ketika kita bicara soal paduan desa adat, sesungguhnya di desa adat sendiri sudah ada namanya usaha desa. Jadi usaha desa dalam pasal 60 di Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, ada dua sebetulnya yang poin. Yang pertama adalah LPD, Lembaga Perkreditan Desa, dan BUPDA, Baga Usaha Paduan Desa Adat. Nah, ketika kita bicara LPD, ini LPD sudah hampir usianya 35 tahun, sejak pertama kali dirintis di Bali, itu seluruh desa adat sebagian besar sudah memiliki LPD. Dari 1493 desa adat di Bali, hampir 95% sudah memiliki yang dimaksud dengan LPD. LPD ini adalah lembaga usaha desa adat yang mengelola tentang sektor keuangan atau moneter seperti itulah. Nah, kemudian sektor non keuangan inilah yang dikelola oleh BUPDA, Baga Usaha Paduan Desa Adat. Nah, berkaitan dengan LPD ini kita tahu sejumlah desa LPD-nya sangat besar. Manfaat yang dirasakan oleh kerama adat juga luar biasa karena pengelolaannya cukup baik. Karena memang kita tahu LPD itu adalah dari, oleh, dan untuk kerama desa adat setempat. Ini LPD inilah milik desa adat yang ditunjuk pengelolaannya oleh prajuru desa adat. Kemudian dalam proses pengelolaan itu menghasilkan labde. Labde ini kemudian menjadi bagian dari upaya untuk mensejahterakan kerama desa tersebut. Dan ketika kita bicara soal labde, ada beberapa yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di situ, misalnya 20% untuk dana pembangunan di desa adat dan lain sebagainya. Itu diatur khusus dalam Perda maupun Pergub terkait dengan LPD. Dan memang kita akui di sejumlah desa adat ada beberapa LPD yang memang masih kembang kempis, artinya memang tidak sebesar yang diharapkan. Namun ini tentu mengacu kepada proses pengelolaan di desa adat tersebut. Jadi kita tahu persis bagaimana LPD ini sudah berkembang besar, bahkan di Bali asetnya sampai total di seluruh Bali sekitar mungkin 20 triliunan, dan ini manfaatnya kepada desa adat luar biasa. Nah, berkaitan dengan BUPDA, kalau BUPDA Baga Usaha Paduan Desa Adat ini sampai sekarang memang masih sedang proses di pemerintah Provinsi Bali untuk membentuk Perda ataupun nanti arahnya ke Pergub. Ini memang adalah usaha desa yang sifatnya real, artinya yang mengelola sektor real di luar moneter tersebut. Dan dalam pasal 62, jadi BUPDA ini memang mengelola sektor real yang sifatnya non moneter, dan itu nanti akan diatur berdasarkan hukum adat di Bali, dan ini sedang dalam proses penggodongan. Di pasal 63 juga disebutkan bahwa nanti gubernur membentuk lembaga yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan tentang perekonomian adat Bali. Ini akan diatur dalam bentuk peraturan gubernur. Jadi lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa adat ini, baik tentang LPD, tentang BUPDA, dan mungkin paduan desa adat ini menjadi bagian dari lembaga yang akan dibentuk oleh Pak Gubernur tersebut. Ini sesuai dengan Perda, dan itu akan diatur terkhusus oleh peraturan gubernur. Nah, ketika kita bicara soal paduan desa adat, kemudian usaha desa ini, disinilah kita mulai berpikir bagaimana desa adat itu harus mulai menginventaris, menata, kemudian melihat potensi dan kearifan lokal yang ada di situ. Dari situ kita coba berikan pemahaman, berikan tata kelola yang baik agar asas manfaat, asas labde kepada kerama desa adat betul-betul bisa dimanfaatkan dan digunakan. Kita berharap desa adat nanti bisa bersinergi dengan desa dinas untuk bersama-sama menggali potensi yang ada di situ, kemudian muaranya adalah ke kesejahteraan pada kerama. Kita tahu di desa dinas sudah ada APBN, APBD, dan ini juga muaranya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kemudian ada dualitas antara desa dinas dengan desa adat untuk kemudian bersama-sama membentuk sistem perekonomian di desa tersebut untuk kemajuan bagi kerama adat bersangkutan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan paduan desa adat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.